Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara moderator yang saya hormati, hadirin saudara sekalian, ya, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah saya hadir meskipun sangat mendadak bagi saya, tapi saya rela untuk membatalkan acara saya, ya, khutbah Jumat. Ya, kalau Jumat ini tugas rutin saya khutbah, tapi karena khutbah itu sudah rutin dan masjid yang saya batalkan tidak keberatan, jadi saya akhirnya memenuhi undangan dari acara apa ini, National Education Conference. Saya pandang ini acaranya penting dan saya pun mendapatkan tema yang saya suka tentang pendidikan Islam. Saya selalu, meskipun saya sudah beberapa tahun ini memimpin prodi S2, S3 pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, saya selalu mengatakan bahwa saya bukan pakar pendidikan Islam, tapi saya seorang peminat, ya, dan pencinta dan pelaku pendidikan Islam. Oleh karena itu, saya selalu ingin tertarik bagaimana kita semua gitu ya, menjadi bagian untuk mengembangkan pendidikan. Sebenarnya istilah pendidikan Islam itu, saya suatu ketika bercita-cita di Indonesia ini akan dihapuskan. Jadi tidak ada lagi nanti dikotomi antara pendidikan Islam dan pendidikan bukan Islam. Jadi nanti supaya tidak ada lagi Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Pendidikan Islam Indonesia, ya, UPI gitu ya. Jadi, karena sekarang di Ibnu Khaldun masih ada, ya, di kampus saya pun masih ada prodi Pendidikan Islam dan ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Di kampus saya juga masih ada prodi Ekonomi Islam dan Fakultas Ekonomi, ya. Jadi yang prodi Ekonomi Islam, prodi Pendidikan Islam itu di bawah Fakultas Agama Islam, ya. Yang ekonomi dan pendidikan tadi itu dia fakultas tersendiri dan induknya juga beda, ya, induk semangnya beda. Yang pendidikan Islam induknya ke Kementerian Agama, yang pendidikan tanpa Islam induknya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Nah, ini dikotomi ini sebetulnya aneh. Saya sering mengatakan, kalau di tempat ini namanya pendidikan Islam, yang di sana namanya apa? Pendidikan bukan Islam. Nah, bukan Islam itu kan serius, ya. Ya, mau dibilang bukan pendidikan bukan Islam itu kan serius, ya. Memang kadang-kadang aneh. Kita sekarang ini sudah pakai nama banyak sekali, kan? Ada bank Islam, asuransi Islam, rumah sakit Islam, ya, sekolah Islam, apalagi kemarin ada teman-teman pilot mengajukan proposal maskapai penerbangan Islam. Jadi macam-macam. Ini nanti ada pasar modal Islam dan sebagainya. Sekarang ada pendidikan Islam, partai Islam, ya. Jadi apa sebetulnya yang membedakan? Kenapa harus ditempeli kata Islam ini? Gitu. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada. Di zaman sahabat tabiin tidak ada. Ya. Apakah salah? Ya. Kalau kita tempelkan sesuatu kata pada kata pendidikan ditambah pendidikan Islam, ya, partai Islam, bank Islam, salah nggak? Kemarin ada yang berdebat, boleh nggak kalau demokrasi ditambah kata Islam? Ya, jadi ada yang bilang demokrasi Islam, ya. Ada yang bilang tidak bisa, demokrasi sudah najis, ya, dari sananya, jadi sudah najisnya mughalathah, jadi sudah najisnya lidatihi, nggak bisa disamak lagi, sudah nggak bisa diislamkan lagi. Nah, itu terjadi para cendekiawan waktu kita undang, muncul perdebatan yang cukup seru. Saya hanya katakan bahwa ada kata-kata yang tidak mungkin bisa kita tambah kata Islam. Yang kata-kata itu sudah jelas. Misalnya adalah misalnya komplek pelacuran Islam, nggak mungkin, ya, itu nggak bisa ditambahin, ya, gitu, ya. Lokalisasi syariah itu nggak mungkin. Jadi yang
riba syar'i, itu nggak bisa. Jadi yang sudah jelas-jelas haramnya nggak bisa. Sekarang kita dengan memberikan kata Islam pada kata pendidikan, itu berarti mengasumsikan ya pada, kalau kita bilang Islamic education, itu berarti kata education itu mengandung sesuatu yang masih belum Islami kan gitu ya kan, paling nggak syubhat ya. Jadi masih Universitas Pendidikan Indonesia, ada yang syubhat nggak di situ ya? Atau haram. Jadi berarti kalau bisa dikatai tambah kata pendidikan, tambah kata Islam, berarti asumsi kita masih bisa. Bank Islam itu mengislamisasi praktek-praktek bank yang selama ini tidak seluruhnya Islami, gitu ya. Partai Islam, ya, berarti dia ingin mengislamkan praktek ya, perpartaian yang dianggap tidak Islami sehingga menjadi Islami, gitu. Ya. Memang yang betul itu tarbiyah al-Islamiyah, artinya pendidikan Islami, tapi kata Islam dalam bahasa Indonesia sudah menjadi sifat juga, ya, bank Islam, ya, sekolah Islam, rumah sakit Islam dan sebagainya. Nah, dari sekalian karena itu, saya berpikir ya sebenarnya dengan kita berangkat dari dua undang-undang di negara kita sekarang ini, Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, sebenarnya dikotomi pendidikan itu sudah mulai harus berakhir ya. Tidak ada lagi di Indonesia ini harusnya pendidikan Islam dan pendidikan bukan Islam. Seluruh pendidikan di Indonesia sekarang ini sudah harus menjadi Islami. Kenapa? Karena nanti bisa dibaca di makalah yang belum sempat dibagikan, baru tadi pagi saya kirim. Karena proses karena tujuan pendidikan ya di dalam dua undang-undang ini jelas sekali ya, bahkan dalam undang-undang dasar pun juga jelas ya 45 bahwa tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia ya yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya, saya sejak bulan Ramadan yang lalu ceramah di Masjid Istiqlal, juga saya diminta masalah pendidikan, ceramah tarawih, saya sudah menggulirkan wacana gitu bahwa sekarang ini tinggal menunggu turunnya Kepres dari Pak SBY ya. Sebelum Pak SBY turun ya, jadi harus menurunkan Kepres dulu ya. Menurut saya Pak SBY wajib hukumnya ya, ini fatwa ya, untuk Pak SBY ya, silakan disampaikan ya. Ini fatwa. Wajib hukumnya Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres tentang iman dan takwa sebagai kelanjutan pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya, jadi itu bukan sekedar lip service, bukan sekedar kata-kata kosong di dalam undang-undang itu. Kita harus serius dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Misalnya alumni lulusan perguruan tinggi itu harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang lain-lain itu kan tambah ya kan, cerdas, kreatif, mandiri dan seterusnya, itu berwawasan luas, itu tambahan. Tapi lulusan perguruan tinggi itu yang pertama harus itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah sekarang kalau logika kita mengatakan untuk beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gimana caranya? Kan harus ada pelaksanaannya ya. Saya sebetulnya dengan undang-undang ini sudah sangat jelas ya. Mungkin UPI bisa memelopori ya. Dalam ujian skripsi misalnya, itu yang pertama kali ditanya oleh para penguji itu bukan lagi metodologinya apa, ya, latar belakang masalahnya apa, hasil penelitiannya apa, kesimpulannya apa, sarannya apa, bukan itu. Yang pertama ditanya itu adalah Anda Muslim bukan? Iya. Sholat enggak? Nah, kalau dia nggak sholat, nggak lulus. Ya. Bisa baca Quran nggak? Nggak bisa, nggak lulus. Masa orang Islam nggak bisa baca Quran? Udah sarjana, ini keterlaluan. Ya, terlalu, ya kata Om Mayram. Ya, jadi terlalu itu. Kemudian dia durhaka sama orang tua nggak? Punya catatan buruk nggak akhlaknya? Pernah nyontek nggak? Nah, itu semua di record, ya kan? Kumpul kebo nggak? Ya, pacaran nggak? Nah itu semua masuk dalam daftar akhlak mulia, praktis saja. Ya.
Jadi nanti yang pertama kalau ditelusuri daftar akhlak mulia, ya, itu gampang itu. Ya. Jadi kalau UPI mau menerapkan ini luar biasa, ya bisa menjadi pelopor Indonesia emas. Ya. Tapi kok tahunnya jauh banget ya? 2000 berapa? 2045. Sekarang baru 2013. Kenapa dipilih 45? Alasannya apa ya? 100 tahun kemerdekaan. 100 tahun. Harusnya 99 tahun Asmaul Husna. Jadi kenapa 2045? Ya ini pilihan. Kalau Mahathir Muhammad dulu dia bilang 2020. Ya target Malaysia menjadi negara industri modern 2020. Nah Indonesia emas kalau nggak salah ISQ juga punya itu 2022 kalau nggak salah ya, saya ingat saya 2022. Tapi ini baru dulu 2045. Ya nggak apa-apa. Ya berarti nanti Anda umurnya kira-kira 50. Oh mungkin dihitung-hitung pas ya. Jadi pas yang bikin seminar umur 50. Nggak apa-apa gitu. Itu pas ya deket-deket usia saya sekarang ini. Nah, saudara sekalian, berarti 25 saya sudah berapa? 70 kalau masih hidup ya. Baik, saudara sekalian, apa namanya? Saya kembali ke tadi. Jadi sekarang tujuan pendidikan itu apa sebenarnya? Dan menurut saya ini, saya harus berterima kasih kepada pemerintah dan DPR yang sudah merumuskan tujuan pendidikan dengan cukup jelas, cukup baik, gitu ya. Bahwa tujuan pendidikan itu ke situ untuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan seterusnya. Hanya memang bagaimana cara mencapainya. So, ini yang berulang kali dalam beberapa kali seminar di UPI ini saya menyampaikan peringatan dari budayawan terkenal dulu almarhum Mukhtar Lubis. Mukhtar Lubis itu sudah terkenal sekali pidatonya di Taman Ismail Marzuki tahun 78. Mukhtar Lubis ini seorang pemimpin redaksi koran Indonesia Raya. Ya, seorang pemikir dari PSI, ya, Sosialis Indonesia, tapi beliau sangat berani orang, ya, dan rutin masuk penjara. Ya, dari zaman Belanda, zaman Bung Karno, zaman Orde Baru itu dah memang orangnya pemberani sekali. Beliau beberapa novel Mukhtar Lubis kan cukup terkenal juga. Beliau budayawan yang sangat berani. Nah itu yang pidato Mukhtar Lubis itu waktu itu yang menghebohkan, ya, karena dia membuat ciri-ciri manusia Indonesia. Dia katakan ciri pertama manusia Indonesia itu adalah munafik. Itu kata Mukhtar Lubis. Jadi pertama itu ciri paling menonjol dari manusia Indonesia itu apa? Munafik. Ya. Apa yang diucapkan beda dengan yang dikerjakan. Nah ini perlu kita introspeksi. Apa betul? Ya, kita ini pandai membuat slogan. Ya, termasuk ciri yang lain yang Mukhtar Lubis katakan, orang Indonesia itu sangat senang dengan mantra. Ya, jadi mantra-mantra, baik mantra lama maupun mantra baru. Ya, waktu itu dia salah satu contoh mantra baru, banyak kan tahun 70-an, Mukhtar Lubis sudah mengatakan mantra baru contohnya adalah pemberantasan korupsi. Nah, itu sudah jadi mantra. Artinya mantra itu diucapkan terus tapi nggak dipahami. Ya, jadi pokoknya diucapkan saja, jadi seremonial. Ya. Saya yang hampir melihat sekarang ini sudah menjadi mantra itu pendidikan karakter. Saya lihat di UNJ itu dengan semangat ini kita tingkatkan pendidikan karakter. Gitu. Terus masuk, oh hebat, bikin spanduknya. Ya, jadi tiap peringatan apa gitu ya, berarti dengan semangat Sumpah Pemuda kita sosialisasikan pendidikan karakter. Nanti ada kebangkitan ya, dengan semangat kebangkitan nasional kita usahakan pendidikan karakter gitu ya. Jadi ini kan yang sangat dikecam oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff. Di zaman saya kuliah dulu di IPB tahun 84 saya masuk. Surat ini termasuk surat wajib bagi aktivis. Ya, itu surat As-Saff, surat 61. Itu surat wajib. Ya, setiap aktivis dulu kalau terlambat ikut halakoh, hukumannya menghafal surat As-Saff. Jadi kalau apa aja kalau kita ngaji telat suruh hafal surat As-Saff. Ya, itu As-Saff ini surat aktivis. Ya, orang yang beriman
ya, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar murka Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kita dalam dunia pendidikan mudah-mudahan tidak begitu, ya. Karena memang tidak gampang. Saya di kampus saya pun sekarang dengan Pak Rektor selalu berusaha introspeksi. Kenapa? Kemarin saya kecil aja saya protes sama rektor saya. Saya masuk kampus, jelas tempat parkir motor itu kosong. Tapi kenapa mahasiswa itu banyak sekali parkir motornya di jalan? Itu menurut saya itu harus ditertibkan. Ya. Kalau Jokowi aja berani ngembok, nyabuti pentil sama plat nomor, ya. Kenapa kita di kampus nggak berani? Takut sama mahasiswa. Ya, jadi aneh. Itu sebetulnya tidak boleh seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil gitu ya. Saya senang tadi saya alhamdulillah ke toilet dan toiletnya bersih. Ya, itu salah satu kriteria juga. Ya, biasanya kalau toiletnya bersih, ya gedungnya bagus seperti ini, mudah-mudahan hatinya juga bersih. Kadang-kala beberapa kali gitu ya saya masuk, lihat Mas Dalam, waduh ini toiletnya kacau. Ya, itu biasanya hatinya kacau juga. Ya, atau belum sempat dibersihkan. Nah, rahimahullah kita sekarang masuk di situ. Jadi pendidikan itu tujuannya apa? Ya, kita betul-betul sekarang ini, ya, makanya kalau sebetulnya dalam pandangan Islam itu bukan pendidikan Islam, tapi yang betul memang pendidikan dalam pandangan Islam. Ya, dan di masa Rasulullah dulu memang istilah yang muncul untuk mewakili kata pendidikan itu ada beberapa istilah yang populer. Ya, digunakan dalam Al-Quran juga. Pertama istilah ta'lim. Ta'lim proses mencari ilmu, allama yu'allimu ta'liman, proses transfer of knowledge, ya, proses mengajarkan ilmu, itu ta'lim. Yang kedua kata tarbiyah. Tarbiyah sudah ada dalam Al-Quran juga, dalam hadis juga. Robba yurabbi tarbiyatan, ya. Kata tarbiyah ini memang mewakili proses pengasuhan, ya, jadi oleh karena itu kalau bahasa Latin disebut dengan pastur. Ya, pastur itu sebetulnya tarbiyah itu kan seperti pengembala, ya, tarbiyatul ghanam itu artinya pengembala kambing, ya. Nah, jadi murabbi itu artinya pengembala. Jadi murabbi ite, murabbi kambing, murabbi ini itu pengembala. Ya, makanya orang Katolik pakai kata pengembala, pastur. Ya, pastur itu bahasa Latin artinya pengembala. Jadi pastur kambing, pastur kucing, pastur bebek gitu ya. Memang artinya itu pengembala dalam bahasa Latin. Sama itu. Pastur dengan murabbi itu sebetulnya kata yang sinonim, digunakan. Cuma itu bahasa Latin, ini bahasa Arab, ya, jadi kata tarbiyah itu juga penting karena kita sebagai pendidik juga berfungsi untuk mengembala juga. Kan orang yang mengembala itu menjaga betul supaya yang digembala itu kalau Anda lihat simbolnya kompas, ya, simbolnya kompas apa? Pengembala, simbol pastur. Ya, dia ada petani kan bawa pakai kabar peci, yaitu petani itu maksudnya simbol pengembala, pastur. Jadi pastur itu pengembala, dia betul-betul merawat, ya, pengembala itu merawat, mengasuh, ya, dan menjaga supaya dia tidak dimakan orang. Jadi betul memang tugas murabbi itu seperti itu. Ya, kalau seorang menjadi murabbi dia harus bertanggung jawab terhadap yang dimurabbi itu. Itu harus dijaga betul. Ya, kata ta'lim, murabbi juga ada kata-kata tazkiyatu, wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah, ya. Tazkiyah, proses pensucian. Jadi seorang yang mendidik juga harus melakukan proses tazkiyah. Ya. Tapi memang ya, yang salah satu kata yang kemudian sangat tepat dan saya sependapat sekali dengan apa yang dikatakan Profesor Hakim Alatas. Ternyata Profesor Wan Muhammad Nur dalam pidato profesoralnya yang terbaru di UTM ini, beliau membuktikan pendapat Profesor Hakim Alatas sangat kuat, ya, yaitu mengatakan istilah yang mewakili seluruh proses kata pendidikan dalam Islam itu adalah kata takdib. Jadi kata adaba yu'addidu takdiban. Jadi kalau pendidikan dalam Islam itu takdib.
yaitu sebuah proses menjadikan orang beradab. Ya, proses menjadikan orang semakin beradab. Kalau kita baca nanti di teorinya Pak Sunakib Alatas, adab itu adalah bagaimana seseorang ya, mampu untuk memahami dan mengakui ya, segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Jadi dalam hidup ini kita itu sebetulnya hanya meletakkan diri kita ya, dalam tatanan wujud yang telah ditentukan. Itu namanya proses takdir. Kita tahu tempat, kita tahu diri ya. Kita tahu diri di mana kita, hubungan kita dengan Tuhan, di mana posisi kita ya. Kan kita sebenarnya dalam hidup juga begitu. Kita tahu diri kita dalam meletakkan diri kita dengan orang tua, dengan guru, dengan tetangga ya, dengan anak-anak, dengan sesama ya, dengan kambing, dengan binatang, dengan monyet ya. Itu di mana posisi kita. Itu sebetulnya proses takdir ya. Bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah, di mana letak diri kita ya, itu takdir. Itulah proses menjadikan seorang beradab. Dan banyak ternyata hadis-hadis Rasulullah kalau kita lihat ya, yang menjelaskan tentang makna adab. Makanya para ulama kita pun banyak menulis kitab-kitab tentang adab. Jadi sebenarnya sederhana saja dalam Islam itu pendidikan adalah bagaimana kita menjadi orang yang beradab ya. Saya makanya sangat surprise dengan sila kedua itu, begitu hebatnya para penyusun waktu itu sudah merumuskan kemanusiaan yang adil dan beradab ya, bukan kemanusiaan yang berbudaya, tidak, bukan kemanusiaan yang misalnya berbudi pekerti luhur, tidak. Kata yang diambil itu unik sekali, kata yang adil dan beradab. Dua istilah kunci di dalam Islam. Adil itu waktu syai'in ila mahalihi ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Nah, sehingga sebetulnya tatanan masyarakat ini akan tegak ketika adab ditegakkan. Di YouTube itu ada interview ya, tokoh cendekiawan Muslim Amerika, Syekh Hamzah Yusuf dengan Profesor Naqib Alatas. Ketika Profesor Naqib Alatas ditanya, what is the central crisis of Muslim today? Ya, Profesor Alatas mengatakan loss of adab. Ya, pusat dari seluruh problematika umat Islam saat ini ya adalah hilang adab. Dan kenapa hilang adab? Karena confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Jadi orang tidak tahu adab pada Tuhannya. Jadilah dia syirik. Ya. Dia biadab di situ. Ya, maka nasihat Luqmanul Hakim pertama pada anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik pada Allah. Itu tugas pertama. Karena kalau manusia tidak beradab pada Tuhannya, dia kurang ajar pada Tuhannya, dia biadab pada Tuhannya ya, dia meletakkan Tuhan sejajar dengan makhluk atau mengangkat makhluk setara dengan Al-Khaliq, itu tidak beradab ya. Kita saja, Anda sebagai mahasiswa ya, menyamakan Anda dengan rektor, itu nggak dianggap tidak beradab kan? Tidak sopan. Menyamakan guru besar dengan sarjana S1, itu juga dianggap tidak beradab gitu kan? Apalagi ini menyamakan Al-Khaliq dengan makhluk, itu kebiadaban yang sangat serius. Presiden lewat, kita suruh minggir, saya masih bisa terima. Satu ketika waktu itu saya mau ke Gontor, ada kunjungan waktu itu calon presiden Wiranto dengan Salahuddin Wahid, pas di situ saya di jalan, saya disuruh minggir. Terus ini baru calon presiden saya suruh minggir. Ini jadi karena dia calon presiden saja sudah dihormati ya, dia tidak disamakan dengan kalau kita lewat orang tidak disuruh minggir ya kan? Padahal kita lebih penting daripada calon presiden ya. Jadi kenapa sekarang kita suruh minggir kan gitu ya, karena dia calon presiden gitu ya. Kalau gubernur datang kita suruh berdiri, mengapa bukan kita datang gubernur berdiri? Bukankah gubernur kita pilih ya, seharusnya kita lebih penting daripada gubernur ya kan, kebalik maksudnya. Gubernur itu jadi gubernur karena kita pilih ya. Kenapa kemudian yang memilih harus menghormati yang dipilih?
Kan yang berutang budi pada kita siapa? Gubernur. Nah itu, jadi jangan bolak-balik. Makanya yang harus dihormati itu ulama. Nah itu ada pada orang berilmu. Nah ini yang kita sudah mulai hilang. Saya sering mengatakan sebetulnya kayak rektor itu jabatannya jabatan ilmuwan. Dia lebih tinggi daripada presiden. Ya, bukan hanya gubernur, lebih tinggi dari presiden. Rektor UPI itu posisinya menurut saya itu lebih tinggi dari presiden. Jadi kalau presiden dipanggil rektor UPI atau menteri pendidikan itu dipanggil rektor UPI, seharusnya datang secara moral ya seharusnya. Tapi kenapa kadang-kala kalau rektor diangkat jadi dirjen dia merasa naik jabatan. Ya, kalau dia diangkat jadi menteri naik lagi, jadi presiden merasa naik lagi. Bagi saya ketua Muhammadiyah, ketua NU, ketua Persis itu posisi ulama. Ulama itu orang yang berilmu tinggi. Al-ulama, ulama warathatul anbiya, pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu lebih tinggi daripada pewaris raja. Ya, nggak main-main ulama itu posisinya. Dia pewaris Nabi, pewaris kenabian, harus melanjutkan amanah risalah. Nah itu sekarang. Jadi adab ini dia harus tahu tempatnya, di mana posisi segala sesuatu sesuai dengan harga dan martabat yang ditentukan oleh Allah, bukan oleh budaya. Ya, kita tahu martabat kita kepada Rasulullah, kita tidak boleh ya, bertindak atau misalnya ada pada Rasulullah itu menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, itu berada. Ya, jadi kalau meletakkan selebritis lebih tinggi daripada Rasulullah tidak berada. Ya, meletakkan manusia lain daripada Rasulullah tidak berada. Begitu juga terutama ada pada ilmu dalam dunia kita ini. Ya, kita harus tahu mana ilmu yang penting, mana ilmu yang tidak penting. Ya, saya mengkritisi ada seorang rektor di Islam yang dia mengatakan kami tidak mau islamisasi, tapi kami maunya integrasi karena semua ilmu itu adalah sama saja. Nah itu keliru. Ya, kalau dia mengatakan semua ilmu itu sama saja, itu tidak berada. Ilmu tidak sama. Ada ilmu santet, ada ilmu telur, ada ilmu bumi, ya kan? Ada ilmu mencukur rambut, ya, ada ilmu memoles bibir, ya, ada ilmu untuk bagaimana membuat orang jadi kurus, ya, ada ilmu membuat orang jadi gemuk, itu ilmu juga. Ya, ada ilmu aqaid, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih. Ilmu tidak sama, ada marotibul ilmu. Kita tahu tempat di mana ilmu yang penting, mana ilmu tidak penting. Mana ilmu yang fardu ain, mana ilmu yang fardu kifayah. Ya, kemarin ada yang lulus doktor dari tempat saya, dosen Stain dari Bangka Belitung. Ya, dia mengkritisi kurikulum PAUD pemerintah. Tapi saya ingatkan dalam kritisnya itu dia tidak menggunakan pendekatan fardu ain dan fardu kifayah. Ya, sehingga misalnya pendekatan pada anak misalnya, anak itu tidak boleh dipaksa, tidak boleh ini. Saya bilang mungkin kalau anak itu harus menguasai ilmu fardu ain, dia harus dipaksa. Karena itu wajib bagi dia. Ya, anak harus tahu. Rasulullah perintahkan anakmu untuk sholat. Ya, kalau sampai umur 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Ya, itu pendidikan. Ya pukulnya pelan, ya jangan ditinju. Ya, KO. Ada tempatnya, ada kadarnya. Pemukul untuk pendidikan. Ya, jadi, tapi itu adalah dia tahu tempat ilmu di mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Nah, itu namanya tahu adab. Nah, sekarang kalau dikatakan Rasulullah kadang-kadang orang itu confused, bukan bodoh, bukan ignorance. Ya, problem umat Islam ini menurut beliau bukan kebodohan, bukan tidak tahu. Dia tahu tapi salah. Ya, kalau komputer itu bukan tidak ada program, ada, tapi penuh dengan virus. Ya, jadi kacau. Jadi kalau dimasukkan input, outputnya error gitu ya. Jadi, nah itu harus diinstal ulang. Ya, jadi harus dibersihkan dulu, dikasih program yang benar gitu ya. Ini programnya benar rusak. Nah, jadi kita perlu tes juga di pikiran kita sekarang ini.
programnya rusak atau enggak. Karena ini banyak orang ini belajar agama dari kecil, dari pesantren ke perguruan tinggi, ya tiba-tiba setelah dia jadi dokter, pulang ke Indonesia, lulus dokter mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Ya, kita tidak tahu mana benar mana salah. Jangan mengatakan ini sesat, ini tidak sesat. Hanya Allah yang tahu. Ya. Saya pikir, ini orang belajar agama itu error. Ya, itu error. Ya. Jauh-jauh kuliah tinggi-tinggi kok akhirnya nggak tahu kebenaran. Dan ngapain aja dia belajar? Gitu kan? Belajar ilmu banyak-banyak, ujung-ujungnya nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah itu kasihan itu error. Ya, itu confuse dia mengalami kebingungan, ya, kekacauan ilmu di sini. Ya, jadi ini contoh, apalagi nanti dia misalnya mengatakan bahwa kita dalam dunia ilmu ini, ya, kita tidak boleh berpikir ideologis, ya, kita harus berpikir objektif ilmiah. Apa maksudnya objektif ilmiah? Objektif ilmiah itu maksudnya kita harus melihat segala sesuatu secara netral. Jadi kalau kita orang Islam, katanya ilmuwan Muslim melihat agama lain dari kacamata Islam itu subjektif. Jadi kalau Anda orang Islam melihat agama lain dari kacamata Al-Quran itu subjektif. Ya, kalau Anda mau objektif, mau ilmiah, Anda harus keluar dulu dari Islam itu, kemudian Anda berdiri titik yang netral, lihat agama Islam sama dengan agama-agama yang lain. Ah itu baru Anda ilmuwan hebat. Ya, itu baru Anda ilmiah. Ya, karena Anda tidak meyakini suatu ideologi, tapi Anda netral. Ya, bisa. Jadi kalau ditanya, menurut Anda Yesus itu mati di tiang salib enggak? Dia bilang, oh menurut orang Kristen Yesus mati di tiang salib. Menurut orang Islam Yesus tidak mati di tiang salib. Enggak menurut Anda? Dia bilang, oh saya ilmuwan. Ya, jadi saya tidak berpihak. Terus yang benar yang mana? Yang benar. Apakah Yesus mati di tiang salib atau tidak? Dia bilang, menurut orang Kristen begini, menurut orang Islam begini. Ya, mungkin orang Kristen benar, mungkin orang Islam benar. Nanti hanya Tuhan yang tahu yang benar. Nah, ini ilmuwan kacau ini. Saya diundang LIPI untuk seminar apa namanya hasil penelitian tentang fundamentalisme Yahudi di Israel dan fundamentalisme Kristen di Amerika. Saya tegaskan kepada teman-teman bahwa saya sebagai ilmuwan dan saya sebagai Muslim, saya tidak pisahkan kedudukan saya. Ya, tidak bisa saya ketika saya khutbah, saya bicara kalau ditanya, ketika khutbah saya mengatakan Ahmadiyah itu sesat. Ya, kemudian ketika saya misalnya di kampus, ya kita harus netral, kita mengatakan, nah Ahmadiyah sesat itu menurut orang Islam. Ya. Jadi Bapak Islam bukan. Ya. Jadi kalau atau dia pejabat, dia masjid, Pak Ahmadiyah sesat nggak? Sesat. Dia dari masjid, begitu dia masuk ke gedung DPR, dia bilang, oh itu Ahmadiyah itu kita Indonesia bukan negara Islam, jadi kita tidak bisa menghakimi. Ya. Karena dia berpikir jangan bawa agama ya, ke ruang sidang DPR, jangan bawa agama ke kantor presiden, jangan bawa agama ke kantor gubernur, jangan bawa agama ke ruang kuliah. Ya. Jadi kalau kita tanya, jadi Bapak tadi agamanya ditaruh di mana? Sebab waktu kasus Lurah Susan di Lenteng Agung itu, banyak orang bilang jangan bawa agama dalam masalah ini. Saya bilang, kalau agama nggak dibawa terus taruh di mana? Jadi jangan bawa agama, gitu. Nah terus ketika Anda nggak bawa agama Anda taruh di mana? Ya, jadi ketika anggota DPR itu sampai di ruang parkir, ya, di tempat parkir, dia masih bawa agama. Ya, ketika dia berjalan ke ruang sidang, agamanya ditinggal, ya, bersama mobilnya di tempat parkir, gitu ya. Atau dia seorang misalnya ilmuwan, ya, masuk ke kampus, ini kampus netral, bukan kampus agama. Jangan bawa agama ke sini. Ya, itu tidak benar. Siapa tidak benar seperti itu. Nah, terus jadi inilah sebetulnya adab, ya, adab ilmu dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu, ya, saya melihat sekarang ini dalam perspektif Islam, dalam dunia pendidikan kita ada dua masalah yang serius. Yang dulu pernah saya sampaikan waktu bedah buku pesawat ilmu di Masjid Al-Furqan. Yang pertama adalah penyakit sekolahisme. Ya. Saya kemarin mengusulkan pada dokter yang lulus dari UIK itu,
supaya gimana kalau Anda buat usulan ke pemerintah istilah PAUD itu diganti SAUD, dan pendidikan anak usia dini, ganti istilahnya menjadi sekolah anak usia dini, karena PAUD ini itu seperti sekarang ini menggeser peran orang tua dalam pendidikan. Padahal orang tua itu sebetulnya harusnya paling bertanggung jawab. Sekarang banyak orang tua karena sibuk anaknya ditaruh di PAUD, tapi kemudian dia nggak perhatikan lagi anaknya itu, pokoknya dia bayar mahal aja untuk sekolah. Jadi dia melepas tangan, ya gantian dengan PAUD, tapi SAUD atau BUUD, PAUD, BUUD. Jadi itu. Nah, terus maksud saya sekolah SD itu begini. Saya melihat banyak orang-orang pintar sekarang ini dia sudah keliru dalam memahami konsep ilmu di dalam Islam. Karena pendidikan dalam Islam itu berbasis pada konsep ilmu, yaitu bahwa belajar thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib dari kecil sampai mati. Nah, sekarang orang menyamakan antara pendidikan formal dengan thalabul ilmi. Itu yang salah. Saya berulang kali saya dipersoalkan, kenapa saya S1 saya kedokteran hewan, S2 saya hubungan internasional, gitu kan. Kok sekarang saya mimpin prodi pendidikan Islam? Saya bilang, apa yang salah? Ya, itu kan nggak benar. Harusnya yang pendidikan itu orang pendidikan. Saya bilang, lah itu menteri pendidikan bukan orang pendidikan. Ya, jadi dari dulu namanya Mendikbud itu, Mendiknas, jarang yang orang ikut pernah ada, jarang. Ya, lihat aja track recordnya. Ya, jadi ini karena keliru. Pendidikan itu harus diambil. Siapapun kita, ya, wajib memahami ilmu pendidikan. Karena paling tidak kita mendidik anak-anak kita sendiri, kita mendidik keluarga kita. Karena sekarang pendidikan itu sudah diletakkan dalam kerangka industrialisasi. Itu yang susah. Sehingga kalau orang masuk dalam dunia pendidikan, maka yang tergambar adalah kerja di mana. Kalau Anda lulus itu lapangan kerjanya apa? Nah itu. Padahal dulu namanya universitas dalam Islam. Makanya universitas itu namanya kan universitas, jamiah. Itu kan ngambil dari istilah Islam, dibawa ke barat sebenarnya istilah itu. Makanya istilah kita kuliah, bukan juz'iyah. Kuli, menyeluruh. Karena dulu konsep universitas dalam Islam, dalam di negeri Islam dulu, dia tujuannya mendidik manusia, ya, menjadi manusia yang seutuhnya, universal. Ya, bukan yang parsial, bukan ilmuwan yang sempit. Ya. Jadi saya masuk pertama ini tentang bagaimana thalabul ilmi itu tidak berhenti. Ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai ada anggapan, ya, kalau orang itu pendidikannya hanya formal. Sekarang juga pemerintah itu mengakui pendidikan non formal juga diakui, tetapi dalam praktek itu masih tidak masuk, ya, karena sekarang yang dipentingkan itu kan portofolio, kertasnya, bukan nilainya. Contoh beginilah, ya, di pasar sarjana saya itu syarat ngajar itu harus doktor. Pokoknya dokter, pokoknya Anda punya ijazah dokter itu Anda boleh ngajar, meskipun bodoh. Yang penting ada profesor, udah gitu. Itu ilmunya gimana, bener atau nggak bener, pintar atau nggak pintar, yang penting pokoknya profesor di bidangnya, udah. Gitu. Ya. Dan itu yang dinilai, nggak nilai kualitasnya apa tidak, nggak sempet menilai seperti itu. Jadi akhirnya bukan berarti formalitas tidak penting, tapi kadang-kadang formalitas ini mengalahkan yang hakiki, yang substansial. Ada seorang ustadz ilmunya tinggi, dia sudah menulis banyak buku. Secara keilmuan dia tinggi. Memang sekarang dalam undang-undang pendidikan tinggi itu dimungkinkan orang yang punya ilmu yang tinggi itu mendapat gelar profesor. Ya, dari Mendikbud, yaitu di pasal 70 misalnya. Jadi dimungkinkan orang yang punya ilmu yang tinggi meskipun dia tidak melalui pendidikan formal. Itu dimungkinkan. Ada terobosan itu yang saya hargai, terobosan yang sangat baik. Jadi sekarang oleh karena itu kalau kita mencari ilmu jangan pernah merasa berhenti. Nah sekarang banyak saya lihat sarjana begitu, karena dia salah menganggap sekolah itu sama dengan thalabul ilmi. Akhirnya begitu dia selesai kuliah, dia merasa sudah selesai mencari ilmu, ya, sudah selesai. Dia tidak tahu mana ilmu yang penting, mana ilmu tidak penting, ilmu yang wajib, ilmu tidak wajib, ilmu fardhu ain, fardhu kifayah, dia tidak tahu. Berhenti. Akhirnya dia merasa cari uang, wajib cari uang, bukan cari ilmu. Gitu ya.
Jadi saya jumpai banyak sekali karena merasa ini, apalagi kena doktrin apa yang belajar di waktu kecil, ya, seperti mengukir di atas batu, belajar sudah dewasa seperti mengukir di atas air, gitu ya. Sehingga seolah-olah kalau sudah dewasa merasa sudah terlambat. Ada ibu-ibu gitu ya, baru umur 40 tahun sudah merasa tua. Aduh, saya udah telat, nanti biar anak saya aja lah. Akhirnya dia kalau kerjaannya ngantar anaknya ke sekolah, ya, waktu dia ngantar anaknya ke sekolah, dia ngobrol, dia nggak ngaji. Jadi anaknya disekolahkan, dia sendiri tidak belajar, karena merasa sudah selesai, ya, tolabul ilminya. Ya, itu. Jadi sekolahisme ini kalau dimaknai secara ketat, formalisme, ya, pendidikan formal. Setelah itu dia tidak merasa wajib mencari ilmu. Akhirnya apa? Dia rekreasi rohani. Ya. Padahal kata Rasulullah, "Uqdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan." Ya fatahlah. Jadilah kamu orang yang mengajar. Kalau tidak, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak belajar, mustami'an, mendengar. Kalaupun tidak sempat mendengar, au muhibban, jadilah kamu orang yang suka, yang senang dengan ilmu. Kalau tidak, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Kamu akan hancur, kamu akan binasa, kata Rasulullah. Ini yang jadi seharusnya pendidikan kita harus mampu menanamkan konsep ilmu yang benar, sehingga anak itu, mahasiswa itu, ya, sampai dia lulus pun terpacu untuk mencari ilmu, tidak berhenti sampai di sini. Ya. Apalagi lulus UPI, lulus S1 di mana itu kecil, belum apa-apa ya, tolabul ilminya masih panjang. Ya, jadi saya kadang sering mengingatkan, kita sering membuat kurikulum untuk anak-anak, tapi kita tidak punya kurikulum untuk diri kita. Anda punya nggak kurikulum untuk Anda 5 tahun lagi? Ya, sering ada teman-teman yang pintar-pintar profesional, gitu ya, dia kerja kayak mekanik aja sekarang, pergi dari rumah ke kantor, yang dikerjakan ya gitu aja. Lama-lama dia tidak pernah berpikir lagi, lama-lama tumpul. Ya, saya punya mahasiswa sekarang ini, alhamdulillah umurnya 72 tahun. Ya, Pak Mukhlis, dia ahli akuntansi. Nah, kemarin dia baru kawin lagi. Dia masuk S3 itu, istrinya meninggal. Ya, apa namanya, istrinya daripada di rumah nggak ada teman gitu ya. Akhirnya kuliah. Setelah kuliah dapat jodoh, umur 72 tahun. Ya, baru kawin lagi. Nah, kemarin datang ke saya, disertasinya udah Pak. Saya bilang bagus nih Pak. Nanti jadi contoh. Umur 72 tahun, masih nulis disertasi, semangat. Ya, jadi apa namanya, nggak ada waktu, nggak ada apa namanya, berhenti sampai mati. Karena mencari ilmu itu pahalanya sangat tinggi. Ya, itu lebih tinggi dari sholat tahajud. Ya, ya, baik. Yang kedua itu penyakit sekolahisme. Yang kedua sekalian, problem kita adalah penyakit linearisme. Ya, linearisme. Saya terus terang ini mungkin dalam kebijakan pemerintah termasuk tidak disukai. Tapi saya berharap bahwa pemerintah harus menimbang, terutama para ilmuwan, ya, berpikir terlalu linear, ya, itu sangat tidak baik dan merusak ilmu itu sendiri. Karena sekarang keilmuan itu sudah lintas bidang. Ilmuwan jadi tidak apa namanya, linearisme itu kan sekarang begitu. Jadi sampai saya itu ketemu sama dosen di satu daerah. Anda sekarang mau ngambil S3 bidang apa? Oh, saya mau ngambil sosiologi agama. Saya bilang, di daerah Anda ini tidak ada ahli tafsir. Anda ini ahli bahasa Arab, Anda ini harusnya Anda sekarang menekuni bidang tafsir. Karena dosa kalau satu daerah tidak ada ahli tafsir, tidak ada ahli hadis, tidak ada ahli pemikiran, tidak ada ahli kristologi, itu fardu kifayah hukumnya. Ya dosa. Tapi dia jawabannya, wah nanti saya nggak linear Pak. Kalau saya ambil kuliah saya nanti nggak linear, saya nggak bisa jadi profesor. Ini yang linear seperti ini, gitu ya. Saya bilang, untuk apa Anda belajar sosiologi agama ke Moskow? Belajar sosial agama itu ke Rusia. Ya, ambil doktor di sana. Dan dia dosen di satu perguruan tinggi Islam di situ. Ya, jadi linearisme ini apa namanya, dengan ketat begitu. Sampai akhirnya saya jumpai Pak, guru-guru di sana. Banyak sekali yang saya jumpai 25 tahun dia ngajar di bidangnya. Dia nggak beranjak. Saya pernah ngisi guru-guru BP di Sejala Lampung di Jogja. Saya terkejut dengan pertanyaan ini. Pak, nanti katanya BP ini mau dihapus.
Terus nasib kami gimana? Saya pikir ini udah 30 tahun jadi guru BP, ngapain aja gitu ya. Kenapa dia tidak berpikir untuk menggali ilmu-ilmu yang lain? Sehingga kalau dia misalnya guru fisika, ya sudah, dia sampai mati ya fisika aja tahu. Dia guru IPA, guru IPA, ya begitu. Apa harus begitu? Ya, enggak. Saya kadang kalau dalam bidang keilmuan, saya dulu misalnya saya masuk ke jurnalistik. Ketika saya jadi wartawan, saya sudah merasa nggak ada lagi ilmu wartawan yang bisa saya pelajari lagi. Ilmunya saya udah mampu lah dalam bidang jurnalistik, saya udah mampu. Akhirnya saya tinggalkan, saya masuk ngambil S2. S2 yang saya suka apa? Ngambil hadis. Saya pengen lagi habis ini ngambil lagi tafsir atau ngambil apa. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, karena ulama-ulama kita dulu, bahkan para ilmuwan barat pun sekarang begitu. Lihat yang sekarang ahli ekonomi, yang ahli ini, apa mereka satu linear? Enggak, malah yang dia bagus. Saya kalau basic, dia punya basic matematik, dia punya basic ini, punya basic ini. Ya. Jadi bidang ilmu itu sekarang sudah begitu luas. Ya. Yang penting adalah dia menguasai bidangnya. Ya, gitu. Jadi bukan linear. Jadi kalau linear ini kita pertahankan, banyak sekarang dari sekalian ya. Anak-anak pintar, misalnya saya nggak tahu di UPI berlaku nggak ya? Biasanya kan yang pinter itu sukanya di IPA, biasanya ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu di zaman saya, kalau orang pinter masuk ke IPS itu dianggap salah tempat ya. Makanya yang IPA boleh ngambil IPS, yang IPS tidak boleh ngambil IPA. Kalau di UPI gimana saya nggak tahu. Tapi banyak teman-teman yang ahli teknik, ahli ini yang sebetulnya otaknya sangat cerdas, tapi dia tidak mau memahami agama dengan baik. Saya pernah seminar dengan Pak Ilham Habibie di Makassar. Saya bilang waktu itu, kalau Pak Ilham Habibie mau ya, belajar tafsir Al-Quran dengan serius, belajar bahasa Arab dan lain-lain, insya Allah saya yakin dalam waktu 3 tahun beliau tidak kalah dengan Quraisy. Karena sangat cerdas. Mungkin Pak Ilham itu belajar bahasa Arab 6 bulan sudah selesai. Ya, Zaid bin Thabit dulu, sahabat Rasulullah itu belajar bahasa Ibrani hanya dalam waktu 21 hari. Dan sekarang ada orang-orang, mempelajari satu bahasa hanya dalam waktu 3 bulan. Saya tahu ada, di ITB ini ada satu dosen yang sangat bakat bahasa, dia menguasai berbagai bahasa. Sebetulnya orang bisa kalau potensinya ditingkatkan. Dia otaknya cerdas, dia tahu jalur ilmu, dia bisa menguasai berbagai bidang keilmuan. Tergantung pada potensinya. Nah, yang saya maksudkan linearisme ini akan berdampak negatif ya, kepada orang-orang yang sebetulnya super cerdas, sangat cerdas, tapi kalau paham linearisme tadi, akhirnya dia terpaku di bidangnya. Seharusnya pendidikan di dalam Islam itu konsepnya adalah bertumpu kepada ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Ya, jadi secara terakhir dalam bidang ini saya mengusulkan ini supaya ke depan gitu ya, di kampus-kampus untuk membentuk manusia beriman bertakwa mulia, itu konsep ilmunya harus dibenerin. Jadi misalnya di Fakultas MIPA, itu konkretnya kalau Anda kuliah MIPA di UPI misalnya, ke depan itu minimal 30% itu ulumuddin. Jadi membaca Al-Quran wajib, dan yang kedua ilmu fardhu ain juga yang harus diajarkan itu bahasa Arab. Wajib. Ya, jadi kalau Anda lulus dari MIPA, UPI, tidak bisa bahasa Arab, itu dosa. Nah, gitu kan maksudnya. Jadi gampang aja kira-kira begitu. Jadi wajib, karena itu ilmu yang sangat dasar. Di ISTEK dulu kami diwajibkan. Sekarang di KESIS di UTM, teman-teman yang ambil ke KESIS sekarang dari sini ada beberapa ilmuwan masuk ke sana. Bahasa Arab wajib seminggu 3 kali. Dulu saya seminggu 3 kali dan setiap pertemuan 3 jam ya, itu jadi dia lulus S2 itu sudah bisa baca kitab, bukan bahasa Arab yang apa namanya untuk conversation yang ditekankan, tapi bahasa Arab mampu memahami teks-teks keislaman yang ada di MIPA ya, diarahkan untuk misalnya mendalami teks-teks dalam bidang fisika klasik misalnya ya. Jadi ini terakhir, saya ada mahasiswa saya sekarang ada penanggung jawab kurikulum di Insan Cendekia ya, Insan Cendekia yang madrasahnya Departemen Agama sekarang ini, Kementerian Agama, itu saya usulkan ke dia supaya dia lagi buat disertasi merombak. Saya bilang masa di Insan Cendekia Serpong yang daftar itu 5.000 orang, yang diterima hanya 120,
Anda bayangkan, seleksi dari 5.000 orang ke 120. Ini anak yang pilihannya luar biasa sebenarnya. Tapi anak-anak insan cendekia ini lulus dari insan cendekia, ya 50%-nya daftar ke ITB, 30% ke UGM, sebagian ke UI dan lain-lain. Menurut saya ini zolim. Kalau anak-anak ini lulus insan cendekia tidak bisa bahasa Arab. Karena mereka anak-anak yang memang terpilih betul. Pengalaman saya dulu waktu saya di SMA. Saya di SMA umum, saya di IPA, saya di pesantren. Perasaan saya dulu, saya belajar bahasa Arab pun 6 bulan sudah bisa. Itu pun dengan metode yang tradisional, menghafal jurubian, menghafal beriti, menghafal taslim. Itu 6 bulan kita udah bisa baca kitab. Itu di pesantren yang metodenya sangat tradisional. Nah, apalagi saya bilang anak-anak ini sekarang metode belajar bahasa Arab sudah sangat canggih. Anda di UPI sebetulnya kalau mau serius belajar bahasa Arab, setahun saya udah bisa baca kitab. Ya, itu salah satu contoh. Tapi karena ini tidak ditekankan, ya, dalam bidang keilmuan, dianggap nggak ada kaitan dengan bidang yang ditekuni, akhirnya kacau. Nah, inilah linearisme maksud saya. Jadi linearisme itu harus mulai diakhiri di tingkat kurikulum. Ya, kalau mau, ya, kalau nggak mau juga nggak apa. Ya. Nah, itu menurut saya bagaimana kita menata ke depan dalam perspektif pendidikan kita di Indonesia. Jadi saya katakan insya Allah kalau itu dilakukan di UI dan lain-lain tidak ada dikotomi lagi. Ya, sarjana dari perguruan tinggi, sarjana muslim, dia betul-betul mampu memahami konsep ilmu secara proporsional, ya, secara integral, bukan parsial. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Adian, sangat luar biasa. Beberapa hal yang saya tangkap, agama itu tidak hanya sebagai ruang privat, ya, tapi agama itu dimanapun kita berada, kita harus membawa agama kemana-mana. Kemudian labelisasi seperti Islam yang dalam hal ini tema kita adalah pendidikan Islam. Seterusnya adalah dikotomi yang itu segera mungkin dihilangkan di negara kita. Dan yang terakhir adalah istilah pendidikan itu sendiri. Setidaknya Bapak Dr. Adian mengamini istilah yang ditawarkan oleh Prof. Nakib Al-Atas, yaitu takdim. Baik teman-teman, rekan-rekan semua, kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin sudah katakan, saya memberikan bahasa. Ya, saya serahkan ke saya tunjuk langsung. Oke. Satu sesi 2 penanya. Saudara kita yang berjas hijau, laki-laki, kemudian ya ini yang depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bayu dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro. Ya Pak, ini ada beberapa hal yang membingungkan buat saya dari materi tadi. Yang pertama itu, mungkinkah kita benar-benar membawa Islam seutuhnya dalam pekerjaan kita gitu? Misalnya ada seseorang A, dia anggota DPR, dia benar-benar membawa Islam yang dalam DPR. Lalu pernah ada suatu wacana di Indonesia ini bahwa di Jayapura itu ada bentuk suatu kota yang benar-benar total Kristen, di mana di kota itu benar-benar hanya ada gereja, dilarang masjid dan tidak ada azan. Lalu ketika kita membawa jubah kita agama gitu, wah saya Islam, saya nggak bisa gitu, saya melarang Anda. Lalu tiba-tiba mereka berontak dan mereka keluar dari NKRI. Lalu tiba-tiba kita seperti menyesal gitu, wah sebenarnya bisa negara hilang segala macam. Apakah itu mungkin gitu? Bagaimana jika hanya value-nya saja yang kita bawa seperti Islam ajarkan kita kejujuran, menghargai orang lain, menyamaratakan, adil, seperti itu. Lalu yang kedua, masalah linear pendidikan. Bagaimana jika soal itu tetap berfokus pada satu bidang, tapi tetap belajar yang lain, namun hanya selingan. Karena bisa ada soal cerdas, namun jika kita dia belajar A, fokus sama A, fokus sama B, fokus sama C, maka dia hanya menyampai satu titik, bisa dibilang setengah gitu dari setiap ilmu yang dipelajari. Namun jika dia tetap berfokus pada, misalnya dia seorang fisika, dia tetap berfokus pada fisika terus menerus, mungkin suatu hari nanti dia bisa menemukan sebuah energi yang tidak merusak alam misalnya, atau sebuah energi yang bersifatnya kekal.
seperti itu kan mungkin gitu, dan yang belajar yang lain boleh, tapi ya sekedar selingan aja gitu, nggak difokusin. Bagaimana? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sadam dari jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mau bertanya, yang pertama, saat ini lembaga pendidikan itu banyaknya jurusan di lembaga pendidikan ternyata dikarenakan kebutuhan industri gitu Pak. Nah, apakah banyaknya jurusan ini yang menuntut di dunia industri itu sesuai dengan salah satu tujuan dari pendidikan dalam Islam? Lalu dengan sistem lembaga pendidikan kita yang sekarang yang menghasilkan linear dan tidak linear ini, apakah tadi menurut Bapak kurikulumnya yang jadi lembaga pendidikannya kita bisa belajar semua ilmu di satu universitas, misalnya jadi sistemnya yang diganti atau kitanya yang menyesuaikan gitu Pak? Jadi tetap seperti ini tapi kita menyesuaikan dengan mempelajari ilmu-ilmu lain di luar pendalaman ilmu kita di universitas. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, di dalam Islam itu ada hal-hal yang bisa ya kita maknai secara substansial, tapi ada yang tidak. Jadi kalau dalam bahasa filsafat itu ada form and substance. Substance itu sesuatu yang menjadikan dirinya itu namanya substance. Ya, orang saya mengatakan itu bentuk dan substansi. Misalnya begini, kursi itu substance-nya adalah sesuatu yang bisa diduduki, kita bilang kursi. Ya. Selama sesuatu diduduki, dia disebut kursi. Tapi form dari kursi itu bisa macam-macam, bentuk kursi itu bisa macam-macam. Ya, apakah bulat, apakah segitiga, apakah kotak, itu terserah. Tapi yang penting dia menjadi kursi karena dia punya substance-nya. Di dalam Islam ada yang bisa substance saja, tapi ada juga yang harus ada formnya ditampakkan. Misalnya jilbab, menurut saya itu tidak bisa substance. Dia harus intinya adalah takwa, nggak bisa. Ya, dia takwa kalau dia kelihatan ketiaknya ya bukan takwa. Gitu ya. Jadi form dan substance tetap harus satu di situ. Tapi ada yang tidak perlu, misalnya apakah harus sekolah dinamakan sekolah Islam? Tidak. Apakah harus negara dinamakan negara Islam? Tidak. Apakah harus partai dinamakan partai Islam? Tidak. Tapi dia harus substansinya harus Islam. Dia harus melaksanakan itu. Ya, kejujurannya, cinta kebersihannya, kerja kerasnya. Dia tidak boleh kalah dengan yang lain. Ya, karena Muslim sangat menghargai nilai-nilai yang universal tadi, termasuk nilai itu disebut dengan nilai yang inklusif. Ya. Inklusif itu artinya infitah, dia terbuka. Nilai itu disepakati oleh manusia. Ya. Kejujuran, keberanian, sikap pengorbanan, itu manusia cinta dengan nilai-nilai. Apapun dia agamanya, selama dia punya fitrahnya manusia, dia menghargai itu. Makanya misalnya pernah di RRC kan ada di Cina itu ada truk yang nabrak anak kecil, kemudian orang nggak peduli dengan anak kecil itu yang tertabrak itu, seluruh dunia mengecam, ya kan? Kalau ada satu bencana gempa bumi dan lain-lain, seluruh dunia akan mengatakan baik kalau kita bantu mereka. Tapi kalau ada orang mengatakan biarin mereka kelaparan, kan mesti bilang baik kan? Nah itu namanya dia nilai-nilai humanity, ya nilai-nilai kemanusiaan itu disepakati. Tetapi ingat, di dalam Islam nilai-nilai humanity ini harus tetap dilandasi akidah, bukan semata-mata humanity. Sebab kalau semata-mata humanity, nilai itu akan bisa liar. Misalnya nilai kasih sayang. Nah inilah problem ya di pendidikan karakter yang diluncurkan pemerintah. Pemerintah tidak tegas menyatakan bahwa pendidikan karakter itu harus dilandasi oleh agama. Bahkan yang seperti yang saya tulis dalam catatan akhir pekan saya, pemerintah menggunakan istilah yang lama yang sudah gagal, yaitu karakter Pancasila. Karakter Pancasila itu tidak ada, karena abstrak itu. Harusnya pendidikan karakter itu kembalikan kepada agamanya masing-masing. Islam punya pendidikan karakter. Bahkan Pak Natsir tahun 30-an sudah menulis tentang karakter forming.
ya berlandaskan Islam. Itu jadi kita boleh di situ ya pada semua bidang itu sudah. Tapi misalnya orang berkasih sayang, tapi ada kalanya dalam pandangan Islam, ada kalanya Anda harus membuang rasa kasih sayang Anda. Misalnya, kalau seorang dia bertindak sebagai al-ghujur, dia harus menembak mati terpidana, ya kan? Terpidana mati. Pada saat dia menghukum mati itu, dia harus menekan rasa kemanusiaannya. Ya, dia harus mencambuk ya terpidana. Maka pada saat itu dia harus menekan rasa kemanusiaan. Seorang yang mencintai orang lain tapi terhalang oleh faktor agama, dia harus membuang cintanya itu, ya, menekan itu demi imannya. Ya, jadi ini contoh bahwa jadi orang kalau makanya ini perdebatan yang panjang dulu adalah kalau kita mencintai orang lain, apa dasarnya? Sama dengan sebetulnya cinta tanah air. Di dalam pendidikan karakter kita yang 18 itu ada dua nilai, cinta tanah air dan cinta kebangsaan gitu ya. Disebutkan dua poin. Tapi cinta tanah air itu dasarnya apa? Ya dalam lagu-lagu kita sekarang ini sangat banyak yang sekuler, kecuali lagu syukur padamu Tuhan. Tapi misalnya tanah airku Indonesia, apa negeri elok amatku cinta, tanah Tuhan padaku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Ini dia memuja tanah air. Ya, tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Tidak ada Tuhan sama sekali di situ, lihat ya. Jadi dia memuja tanah air karena subur, ya, karena indah, karena nyur, melambai dan seterusnya. Nah pertanyaannya, ketika tanah Anda tidak subur, apakah Anda akan memuja lagi? Jadi Anda memuja tanah air kenapa? Karena tanahnya subur, kan gitu kan. Jadi kalau kita orang Muslim, kenapa Anda mencintai tanah air Anda? Karena tanah air Anda itu amanah dari Allah. Anda dilahirkan di situ, Anda harus jaga tanah Anda itu. Nah itu jadi, nah itulah Muslim ya yang tidak. Jadi hati-hati dengan nilai-nilai universal begini. Kalau dia tidak dilandasi dengan iman, dia bisa liar. Dia tidak tahu batas kapan kita harus mencintai sesuatu dan kapan harus dilepas. Ya itu pentingnya. Tadi, apakah bisa kita kalau kita mempersembahkan Islam, kemudian yang lain akan lari? Tidak, itu salah paham. Islam itu sudah diterapkan di Madinah. Di Madinah banyak orang-orang Muslim. 800 tahun umat Islam itu di Andalusia. Ketika itu umat Islam minoritas. Lihat bagaimana ketika itu Islam diterapkan dalam politik, dalam hukum, dalam ekonomi dan sebagainya. Lihat di Turki Utsmani, toleransi di Turki Utsmani terhadap orang Yahudi, orang Kristen pada waktu itu. Islam itu punya sejarah. Jadi jangan kita kemudian mengatakan, loh kalau kita Islam nanti orang lain, ya mereka harus dijelaskan bahwa mereka salah paham. Ya, kalau mereka mau lepas dari NKRI ya diperangi aja. Itu mereka berarti tidak betul. Karena Indonesia ini, menurut saya memang sebetulnya negara yang seharusnya menerapkan Islam. Karena konsep negara Indonesia itu negara tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa itu konsep tauhid. Cuma persoalannya adalah bukan soal semata-mata formalitas. Tugas kita umat Islam ini adalah memberikan contoh. Umat Islam di Indonesia harus menjadi contoh supaya umat yang lain itu merasa tenang. Berikanlah contoh dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah Islam harus menjadi sekolah yang terbaik. Berikanlah contoh dalam bidang kesehatan. Rumah sakit Islam harus menjadi rumah sakit yang terbaik yang bisa dicontoh. Ya, tunjukkan rumah tangga Muslim itu rumah tangga yang mawaddah warahmah sakinah, sehingga orang lain akan tertarik dengan menerapkan Islam. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana orang tertarik dengan partai Islam kalau kemudian tokoh-tokoh di partai Islam tidak bisa menjadi contoh. Itu yang persoalan. Bukan Islamnya sekarang ini, bagaimana sekarang umat Islam harus menjadi khairul ummah. Itu amanah ya. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa sekarang menjadi yang terbaik di kampus dalam kurikulum ya dan seterusnya ya. Satu. Kemudian yang kedua baik itu ya. Jadi kalau menurut saya ya bisa kita dan harus bisa. Ya, karena partainya udah namanya partai Islam, ya kan asalnya Islam. Kenapa tanggung-tanggung? Udah pakai kerudung itu udah dilihat Islam, jangan tanggung. Ya, jadi kalau sudah jadi orang Islam, tunjukkan bahwa kita memang bisa jadi teladan. Doa kita aja baca analil muttaqina imam. Ya itu. Saya yakin bisa dan harus bisa. Ya.
Kemudian yang berikutnya fokus pada bidangnya yang lain sendiri. Jadi bukan soal fokus pada bidangnya, yang fardu ain wajib didulukan. Apapun bidang kita, tidak boleh melalaikan yang fardu ain. Tetap kita harus setia dengan bidang kita. Kita harus profesional di bidang kita. Saya seorang jurnalis, saya bilang saya profesional di bidang saya. Saya bisa membuat koran, saya bisa buat radio, saya bisa buat TV, saya bisa menulis, itu profesional. Kita orang muslim harus profesional di bidang kita. Tetapi yang wajib adalah kita mengerti yang Al-Quran. Rumah tangga misalnya Anda nggak cukup dengan profesionalitas Anda harus tahu apa itu pluralisme sekarang ini, multikulturalisme, gender dan seterusnya. Karena itu paham-paham yang sekarang merusak pemikiran dan akidah umat Islam. Jadi itu bukan dia kemudian tidak jelas profesinya apa keahliannya. Kita harus jelas. Kalau Anda pedagang, Anda harus profesional di bidang Anda. Gitu. Ya. Jadi tapi profesional bidang itu tidak berarti menghalangi dia untuk menguasai ilmu yang lain. Saya bilang tadi, bagaimana batasnya? Tergantung kemampuan. Tadi saya contohkan kalau anak itu sangat pintar, itu sayang kalau dia hanya menguasai bidang. Saya tahu anak teman saya itu saat Atin Armas itu anaknya kelas 6 SD kan. Dia kelas 6 SD sudah berapa kali juara lomba olimpiade matematika. Tapi dia hafal Quran 5 juz. Bahasa Arab sudah pintar, sudah menguasai kitab-kitab. Anak kelas 6 SD. Saya tanya, anak kamu dibawa kemana? Nah, anak-anak yang seperti ini ya, nggak bisa dia bilang kamu matematik saja ya, linear aja nggak bisa. Dia sejak SD dia sudah menguasai berbagai bidang ilmu, gitu ya. Jadi jangan ini kan. Sekarang ada banyak kan contohnya. Dr. Purwanto itu misalnya dosen ITS, dia menguasai Al-Quran, tulis buku tentang Al-Quran, meskipun dia tetap ahli fisika. Ya, itu contohnya. Jadi bukan selingan, tidak. Ya, nggak ada yang selingan bagi kita itu. Mencari ilmu itu serius semua. Cuma kita kadarnya seberapa. Yang mana yang kita utamakan, yang fardu ain. Nah, kemudian yang kedua tadi, apakah kita kalau kita belum mampu sekarang ya, karena saya melihat belum ada satupun universitas terserah di Indonesia yang betul-betul berdiri di atas dasar konsep ilmu dalam Islam. Ya, insya Allah beberapa tahun lagi kita akan adakan ya, yang betul-betul Islami secara konsepnya dan secara aplikasinya. Saya pengen kampus Islami itu satpamnya sudah Islami, administrasinya Islami, pergaulannya Islami, akhlaknya Islami, kurikulumnya juga Islam. Ya, kurikulumnya integral. Ilmu-ilmu yang diajarkan pun ilmu-ilmu yang ya, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, jadi sekarang yang dalam kondisi sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan. Jadi Anda misalnya sekarang belajar di satu bidang ya, psikologi misalnya. Sekarang tugas Anda adalah harus mencari waktu, bukan mencari waktu, wajib mengalokasikan waktu untuk belajar psikologi dalam perspektif Islam. Supaya Anda tahu mana teori-teori psikologi yang bertentangan dengan Islam, mana yang sesuai dengan Islam. Itu fardu ain. Untuk Anda bidang psikologi wajib tahu ya, psikologi di dalam Islam. Begitu juga Anda bidang sosiologi, dalam bidang sains dan seterusnya. Itu minimal ya, harus mencari siasat tanpa melepaskan dari sistem yang sekarang ini. Kebutuhan industri juga begitu. Ya, sekarang memang harus kita akui, tapi itu juga nggak bisa kita lepas sama sekali. Tidak salah, tapi jangan hanya itu. Jangan hanya kuliah itu cuma cita-citanya setelah saya lulus, saya nanti kerja, ya kawin, punya anak, ya kemudian kalau kerja capek hari Sabtu Minggu libur, ya senang-senang, terus tua mati, nah, gitu ya. Nggak ada idealisme sama sekali gitu ya. Nah itu kasihan begitu, itu nggak jauh-jauh beda apa dengan binatang. Nah, jadi kalau kita hanya tujuan hidup kita hanya untuk mencari kesenangan, ya, hum yaquluna wa yatamatta'una kama ta'qul an'am. Nah ini kalau yang mengadakan seminar begini itu punya idealisme, ya. Kita hidup itu digerakkan oleh tujuan, ya, jangan digerakkan oleh motif-motif yang lain. Tujuan idealisme itulah yang menggerakkan kita. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Tapi kalau Anda hidupnya hanya digerakkan untuk motif-motif ekonomi saja, motif-motif mencari kesenangan, Anda tidak akan pernah bahagia. Itu udah urusan. Karena kalau orang hidupnya digerakkan oleh tujuan, oleh cita-cita yang tinggi, oleh idealisme, nah dia akan hidup bersungguh-sungguh dalam hidup dan dia akan menemukan kebahagiaan. Apalagi kalau idealisme dilansir dengan keimanan yang kuat. Ya, insya Allah nggak akan terombang-ambing oleh situasi. Itulah makna bahagia sebetulnya.
Bahagia itu orang yang dia stabil hidupnya. Orang mukmin yang dia selalu berzikir pada Allah, ya ingat Allah, ya dalam keadaan senang dan keadaan susah, dan kemudian dia berusaha untuk menerapkan ya idealismenya itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih ya sudah diingatkan moderator, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.